Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma ihdina bihidayatil Qur'an. Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan insyaallah selalu dimuliakan, dirahmati dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah atas berbagai karunia yang sudah diberikan dan kita terima di kehidupan kita di dunia yang sangat sementara dan singkat ini, sehingga kita dapat pada malam hari ini kembali hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Babus Salam, dalam rangka talabul ilm, dalam rangka meluaskan wawasan keagamaan kita, dalam rangka meningkatkan kualitas iman, Islam dan ihsan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tentu tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau dan kepada umatnya yang patuh dan taat menjalankan ajaran yang beliau bawa sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana kita tahu bahwa yang disebut sahabat itu adalah orang yang berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepada beliau dan kepada ajaran yang beliau bawa. Itu namanya sahabat. Generasi sesudah sahabat disebut generasi tabi'in. Tabi'in ini dia tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi ketemu dengan sahabat dan beriman kepada ajaran Islam. Sesudah generasi tabi'in ada tabi'ut tabi'in. Mereka tidak jumpa dengan sahabat, tidak jumpa dengan tabi'in dan bertemu dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat yang kita bicarakan ini adalah nama beliau Hudzaifah ibnul Yaman. Dan kalau bapak-bapak membaca riwayat hidup beliau, beliau ini orang kepercayaan Rasulullah, sehingga banyak sekali rahasia-rahasia yang tidak boleh diketahui orang tetapi disampaikan, dititipkan oleh Nabi kita kepada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini, sehingga beliau itu sering disebut dengan aminu asrari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dipercaya menyimpan rahasia yang tidak
dibenarkan, diketahui oleh orang-orang yang lain. Nah, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Karena apa? Karena ketika berada di majelis Rasulullah, beliau selalu menanyakan kepada Nabi hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Sementara kebanyakan sahabat selalu menanyakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hal ini menimbulkan keheranan di kalangan para sahabat, sehingga ada sahabat yang bertanya kepada beliau, "Wahai Hudzaifah, kenapa Anda suka menanyakan sesuatu yang tidak baik kepada Nabi? Sesuatu hal yang negatif, perilaku negatif, akhlak yang tidak baik, itu yang selalu ditanyakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nah, beliau menjawab, "Saya memang sering menanyakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif kepada Nabi. Maksudnya supaya saya dapat menghindarkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang negatif itu. Supaya saya dapat menghindar, jangan kejebak saya pada perbuatan-perbuatan yang negatif itu, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perilaku-perilaku yang dilarang itu. Makanya saya sering menanyakan kepada Nabi hal-hal yang seperti itu." Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita juga barangkali bisa mengikuti manhaj sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini. Kita berusaha untuk mencari tahu mana yang tidak baik itu, supaya kita jangan ikut arus kepada yang tidak baik itu. Justru kita ingin mengetahui hal-hal yang tidak baik, gunanya supaya kita dapat menghindarkan diri sejak dari dini terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Kasarnya begini, kalau kita punya musuh, maka seyogianya kita mengetahui strategi musuh yang akan menghancurkan kita. Sehingga di dalam kaidah peperangan itu, mengetahui strategi musuh dalam menghadapi kita itu sebenarnya adalah separuh daripada kemenangan itu. Nah, Bapak dan Saudara-saudara, saya ingin mengaitkan dengan apa yang terjadi sekarang di Palestina. Ini sudah hampir sebulan ini. Orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis membombardir orang-orang Palestina. Sehingga kecaman-kecaman dari berbagai dunia sudah masuk kepada mereka, tapi mereka tidak ambil pusing. Nah, ada baiknya kita mengetahui apa strategi-strategi negatif oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis ini terhadap kita khususnya dan terhadap dunia pada umumnya. Karena mereka punya apa yang disebut dengan protokol Yahudi, protokol Zionis. Nah, kalau bapak-bapak membaca, sudah ada terjemahannya, silakan dicari sudah ada terjemahannya itu. Poin-poin protokol Yahudi yang telah ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin mereka terhadap bagaimana mereka menghancurkan dunia ini. Ngeri sekali, Pak, mengerikan sekali. Kenapa ini dibuat oleh mereka? Karena mereka meyakini bahwa mereka itu menyebut dirinya Asy-Sya'bul Mukhtar. Dalam bahasa Arab disebut dengan bangsa pilihan. Jadi mereka mengaku mereka lah bangsa pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai dunia ini. Dan di dalam kitab Talmud mereka menyebut ada yang disebut dengan apa? Al-Ardul Mau'ud, tanah yang dijanjikan oleh Allah. Nah, mereka menyebut tanah yang dijanjikan itu adalah bumi Palestina yang seperti yang sekarang ini. Nah, kita tahu sudah hampir 8.000 korban orang-orang Palestina yang dihantam oleh orang-orang Yahudi ini. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, dalam kesempatan ini marilah kita mencoba sedikit menyingkap apa langkah-langkah strategi dari orang-orang Yahudi dan Zionis ini untuk menghancurkan umat manusia, khususnya menghancurkan umat Islam. Nah, kita kutip dari beberapa buku ya. Yang jelas dalam kitab suci kita Al-Quranul Karim, Allah telah memberikan peringatan-peringatan yang begitu gamblang kepada kita tentang Yahudi dan Zionis ini.
Ada 76 karakteristik Yahudi dalam Al-Quran. Sebuah buku yang dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Maraghi. Termasuk beliau mengingatkan di sana, yaitu surah Al-Baqarah ayat 120, surah Al-Fatihah ayat 7, surah Al-Maidah 82, dan surat-surat yang lain yang berisi peringatan kepada kita kaum muslimin, khususnya dalam menghadapi orang-orang Yahudi ini. Nah, kalau kita lihat di Al-Baqarah 120, Allah menyebutkan di situ, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Itu sebenarnya peringatan dini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak akan senang, tidak akan suka kepada Anda, kepada kamu, sampai kamu mengikuti millah mereka. Nah, millah ini oleh para ahli itu disebutkan bukan hanya diterjemahkan kita mengikut agama mereka, kita masuk ke dalam agama Yahudi, ikut upacara ibadah mereka, bukan hanya itu. Tapi tercakup dalam millah itu adalah cara hidup mereka, cara berpikir mereka, gaya hidupnya, dan lain-lain sebagainya. Perilaku, adat, kebiasaan. Nah, itu mereka tidak akan senang sampai kamu ikut kepada apa yang telah mereka gariskan. Nah, mantan Perdana Menteri Malaysia sebelum Anwar Ibrahim ini, namanya Dr. Mahathir Mohamad. Usianya sekarang sudah 96 tahun. Jadi luar biasa itu, panjang usianya. Beliau pernah menulis buku The Jews Rule This World by Proxy. Artinya proksi Yahudi yang selalu berganti-ganti untuk menguasai dunia, Eropa, dengan cara-cara menjajah, imperialis, termasuk negeri-negeri Prancis, Inggris, dan sekarang Amerika Serikat. Dan sebagaimana kita tahu bahwa Israel itu yang didirikan pada tahun 47 itu adalah konspirasi daripada negara-negara besar Yahudi. Amerika, Inggris, Prancis, mereka yang membuat negara boneka Yahudi itu. Kenapa di jantung Palestina? Supaya negara ini akan selalu menjadi duri dalam daging bagi dunia Islam. Sebenarnya kata para pengamat, itu Amerika sebagai kekuatan adidaya sebenarnya bisa mengakhiri perang Israel Palestina, tapi mereka nggak mau. Konflik itu dipelihara terus oleh mereka. Supaya apa? Supaya ada motif ekonomi, persenjataan mereka, dan lain-lain sebagainya. Dan di Amerika sendiri terkenal apa yang disebut dengan lobby Yahudi. Lobby itu artinya pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada pembesar-pembesar negeri dalam mengambil kebijakan dan keputusan-keputusan penting. Lobby Yahudi di negeri Amerika Serikat itu sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Apapun kebijakan Presiden Amerika itu pasti dia akan meminta nasihat kepada orang-orang Yahudi. Meskipun mereka di sana kecil, tidak begitu banyak, tetapi mereka sangat menentukan. Nah, di sini ada 64 ya hal, dan kita harus mengenal ke-64 ini, mengingat dan mewaspadai 64 dari karakter, perilaku, watak orang-orang Yahudi itu dalam menghancurkan dunia. Dan mereka mempunyai organisasi-organisasi, ada yang legal, yang terang-terangan, dan ada yang rahasia, tidak diketahui orang, tapi mereka organisasi bawah tanah. Nah, di sini diurut dari nomor 1 sampai 12 itu dikomandoi oleh sebuah organisasi namanya Freemasonry dan Illuminati. Nah, Freemasonry ini organisasi semi rahasia. Kalau Illuminati ini rahasia betul. Tetapi meskipun rahasia, akhirnya diketahui juga oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap gerakan-gerakan Yahudi.
Nomor 1 sampai 12 mereka mengatakan hancurkan musuh-musuhmu lewat apa? Yang pertama finance. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 F. Ada 8 F rumusannya. Yang pertama, kuasai finance, kuasai keuangan mereka, kuasai pasar uang mereka. Dan oleh karena itu Rasulullah SAW setelah pindah hijrah ke kota Madinah, itu pasar di kota Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Mereka yang menentukan pasar, menentukan keuangan ekonomi penduduk Madinah. Ketika Nabi pindah ke sana setelah mendirikan Masjid Quba, mendirikan Masjid Nabawi, Nabi mempunyai strategi untuk mendirikan pasar. Karena pasar ini selama ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Makanya mereka tidak senang betul, terutama Yahudi Bani Quraiza yang ada di kota Madinah ketika Nabi membangun pasar dekat dari masjid, tidak jauh dari masjid yang ada sekarang. Kalau Bapak dan Ibu sekarang pergi ke Madinah, itu ada lokasinya ditunjukkan, Suqul Madinah Al-Qadim. Nah, disinilah pasar yang didirikan oleh. Nah, setelah pasar itu berkembang, nah peranan mereka menguasai finance, menguasai pasar itu lambat laun jadi berkurang, sehingga mereka sangat sakit hati betul kepada Nabi kita Muhammad SAW. Finance, kuasai pasar uang, karena uang itu sangat penting. Seingat saya, Amerika Serikat itu belum pernah jajaran menteri keuangannya dipegang oleh orang selain Yahudi. Pasti Yahudi, dipastikan. Setiap menteri keuangan Amerika itu adalah latar belakangnya Yahudi. Tidak akan mereka berikan kepada yang lain. Dulu yang terkenal di zaman Robert Kennedy, di zaman Presiden Kennedy yang dibunuh itu ada namanya Robert McNamara. Nah, dia itu menteri keuangan jago, orang Yahudi, tulen Yahudi, yang kemudian akhirnya menjadi direktur Bank Dunia dan kemudian juga menjadi staf di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi yang pertama finance, kuasai keuangannya. Yang kedua food. Food itu apa? Makan. Coba sekarang lihat, makanan-makanan tradisional kita sudah habis, digantikan oleh apa? McDonald, Kentucky, apalagi Starbucks. Dan itu diminati oleh umat muslim. Makanan-makanan tradisional kita sudah tersingkir karena mereka ingin apa? Makanan mereka ini menjadi trademark sehingga menjadi kebanggaan bagi orang. Yang ketiga film. Nah, film juga harus dikuasai oleh orang-orang Freemasonry atau Illuminati ini untuk mengarahkan orang dengan film itu untuk suatu misi dan tujuan tertentu. Yang keempat fashion. Fashion itu apa? Model, gaya hidup. Model-model terutama di kalangan selebritis itu perancang-perancangnya semuanya adalah berlatar belakangkan Yahudi. Kemudian fantasi. Fantasi itu artinya kreatif, daya khayal. Mereka membuat khayalan-khayalan yang merasuki dunia anak-anak muda untuk tujuan tertentu yang mereka inginkan. Kemudian yang berikutnya faith. Faith itu artinya apa? Keyakinan, ideologi. Mereka tidak terang-terangan memasukkan ideologi itu, tapi secara perlahan-perlahan, tidak terasa. Padahal kita sudah terjebak ke dalam faith mereka. Dan kemudian friction, pecah belah. Terutama umat Islam, mereka tidak senang umat Islam itu bersatu. Pasti mereka akan menggunakan trik-trik bagaimana memecah belah umat ini dari berbagai sudut. Jadi ada 8 F: finance, food, film, fashion, fantasi, faith, friction. Kemudian yang berikutnya adalah conflicting ideologies. Artinya dibuat konflik antar ideologi untuk menghancurkan sebuah masyarakat atau sebuah negara. Dibuat
ideologi ini berhadap-hadapan antara satu dengan yang lainnya, gontok-gontokan. Kemudian mereka menggalakkan industri senjata. Nah, makanya saya katakan tadi, Amerika tidak mau mengakhiri konflik Palestina karena ada kepentingan industri senjatanya. Kalau orang nggak ada perang di sana, kemana senjatanya mau dipakai, dijual, dan lain-lain sebagainya. Kemudian mereka menjadwalkan perang. Nah, seingat saya, orang-orang Yahudi ini, kalau terjadi konflik di sebuah negara, dan mereka sebetulnya menciptakan konflik itu, sehingga nanti salah satu dari pihak yang berkonflik ini minta bantuan kepada mereka untuk menyelesaikan konflik, karena masyarakat ini nggak mampu menyelesaikan konflik di antara mereka. Akhirnya salah satu kita undang Amerika Serikat, Inggris, Perancis untuk datang menyelesaikan konflik kita. Mereka datang dan diselesaikan konflik itu, tapi setelah itu mereka nggak mau keluar. Kami akan bertahan di sini untuk menjaga supaya kalian jangan konflik lagi. Nah, itu yang terjadi. Saya ingat ketika terjadi perang Teluk tahun 1991, negara-negara Teluk minta bantuan kepada Amerika Serikat, meskipun bantuan itu sudah dibicarakan dengan para ulama membenarkan minta bantuan. Tapi apa yang terjadi setelah perang selesai? Amerika Serikat ingin membuat pangkalan militer di Saudi Arabia. Perkenankan kami di sini membuat pangkalan. Apa maksud pangkalan militer itu? Tentu ada maksudnya, supaya mereka untuk suatu waktu bisa menguasai. Kemudian sebagai turunan dari finance tadi, mereka ingin menguasai dan menciptakan lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional seperti kita ketahui adalah Bank Dunia, ya, Bank Dunia dan IMF, International Monetary Fund, yang mereka menawarkan kerjasama kepada negara-negara yang menghadapi masalah keuangan. Nah, mereka tawarkan bantuan. Dan catatan, kita pernah ketika terjadi krisis tahun 98 itu IMF ingin turut campur. Kita akan membuat keuangan Anda menjadi sehat. Dan ternyata setelah kita baca berbagai referensi, tidak ada satupun negara yang keuangannya sakit dimasuki oleh IMF itu sehat. Tidak ada yang sehat, malah bertambah sakit. Karena diutangi terus, sehingga utangnya bertumpuk. Akhirnya ya kita tahulah, kalau orang berutang namanya akan tertekan. Nah, kemudian industri logistik, rekonstruksi pasca perang, industri penyebaran candu, narkoba, miras, rokok, dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mari kita menghindari rokok. Perusahaan-perusahaan besar rokok itu ada di belakangnya perusahaan-perusahaan besar Yahudi. Jadi kalau ada umat Islam yang merokok, berarti dia menyumbang kepada perusahaan-perusahaan rokok terbesar ini. Kemudian yang kedua, ini yang nomor 13 sampai 21, ada yang dikelola oleh namanya Zionisme internasional. Nah, Zionisme internasional ini mempunyai rencana, yaitu menciptakan, mengendalikan the new world order. Kendalikan tatanan dunia baru, ciptakan revolusi nasional dan perang dunia. Jadi mereka ingin perang itu terjadi dengan berbagai alasan itu tadi. Mereka kalau mereka memakai perang bisa selesai, tapi istilahnya itu kan mereka memelihara konflik. Konflik ini dipelihara buat mereka, untuk mereka, supaya mendapat keuntungan dari situ. Kemudian rekayasa separatisme. Jadi kalau di berbagai negara itu ada gerakan-gerakan separatis yang ingin memisahkan diri, itu kalau ditelusuri itu pasti ada peranan-peranan dari lobi-lobi Yahudi, Zionis internasional. Dan disintegrasi. Ciptakan revolusi seks, free sex, home sex, lesbian, rusak keluarga, domestic partner, aborsi, buat aliran-aliran sesat,
buat kuasai senjata biologis, virus, senjata cuaca, pemusnah massal, promosikan sekularisme sebagai agama baru masa depan, promosikan multipartai. Nah, ini kita rangkum dari berbagai-bagai literatur seperti ini. Orang-orang Yahudi itu strategi mereka untuk menghancurkan dunia, khususnya umat Islam. Kemudian yang berikutnya, international missionary. Ini poin yang ke-22 sampai 29. Ini khusus kepada umat Islam dan itu ada di buku mereka. Kita baca di buku mereka. Kita bukan merekayasa dan mengarang-arang. Nah, international missionary ini mempunyai agenda pertama, hujat keabsahan Al-Quran. Al-Quran itu tidak valid, tidak absah. Ada Al-Quran yang lebih asli daripada yang sekarang. Nah, kita juga tidak tahu mana yang asli. Sehingga kata mereka Al-Quran ini perlu diedit kembali. Dan itu masuk ke perguruan-perguruan tinggi Islam. Dan termakan oleh anak-anak muda kita. Singkirkan syariat Islam. Sehingga ada buku, saya agak kaget juga membaca buku itu, dikeluarkan oleh UIN, judulnya Islam Tanpa Syariat. Nah, apa maksudnya Islam tanpa syariat? Islam tapi syariatnya nggak ada. Islam apa itu? Singkirkan syariat Islam. Ciptakan keraguan terhadap kebenaran Islam. Bahwa Islam itu diragukan kebenarannya. Minimal mereka akan mengatakan bahwa semua agama itu sama-sama benarnya. Islam benar, Kristen benar, Konghucu benar, dan lain sebagainya. Dengan berbagai cara. Jauhkan dunia Islam dari sains dan teknologi serta industri. Rusak akal dan moral generasi Islam. Generasi muda dan wanita Islam. Pecah belah dunia Arab, dunia Islam. Ciptakan diktatorisme di dunia Islam. Dunia Islam hanya jadi konsumen dan importir. Nah, ini ada di dalam buku mereka. Jadi ada baiknya kita mengenal supaya kita tahu kalau terjadi masalah ini bagaimana cara menghadapinya. Kemudian yang berikutnya, trio imperialisme. Ini poin 30 sampai 38. Ciptakan program-program kemiskinan. Jadi mereka tidak ingin menghapuskan kemiskinan dengan berbagai cara. Supaya apa? Supaya fukara dan masakin ini dapat mereka kuasai. Kuasai aset ekonominya. Nah, di negeri kita itu sudah terjadi. Aset nasional kita dikuasai oleh segelintir orang. Kuasai kekayaan alamnya, kuasai aset informasinya, kuasai sistem politik dan hukumnya, hancurkan moral rakyatnya, hancurkan militansi rakyatnya, suburkan deislamisasi, sekularisme, liberalisme dan pluralisme, ramaikan isu-isu pemurtadan. Jadi mereka ingin orang Islam itu keluar dari Islam. Tapi ada di kalangan mereka yang mengatakan bahwa tidak perlu kita menarik umat Islam itu menjadi Nasrani, dia keluar betul-betul dari Islam, itu nggak begitu penting bagi kita. Biar mereka tetap Islam, tapi cara berpikirnya bukan Islam lagi, budayanya bukan Islam lagi. Itu sudah cukup bagi kita. Biar mereka tetap Islam. Sehingga terjadilah apa yang kita sebut secara kuantitatif kita ini mayoritas, tetapi secara kualitatif sesungguhnya kita ini sangat minoritas. Hancurkan moral rakyatnya, hancurkan militansi rakyatnya, suburkan deislamisasi dan lain-lain sebagainya yang sudah kita ketahui semua itu. Kemudian yang berikutnya ada skenario separatisme dan agresi dari luar. Ini poin ke-39 sampai 46. Terpurukkan ekonomi nasionalnya, pertentangkan elit politiknya, suburkan konflik horizontalnya, pecah belah militernya, datangkan pasukan perdamaian, buat serbuan pragmatis, buat sel-sel perlawanan, invasi militer setelah diciptakan status legal intervention.
Ini dibuat Pak di dalam buku mereka. Kita yang tidak baca. Kemudian poin berikutnya, penyebaran pemikiran sesat. Poin 47 sampai 50 ada Karl Marx, materialisme, ateisme, Sigmund Freud, insting seksual dan libido, Nietzsche, mencari kepuasan meski dengan kekejian, Charles Darwin, manusia dari monyet, yang kuat harus mengalahkan yang lemah. Yang mereka sebut dengan pertentangan, teori pertentangan kelas. Dalam ajaran komunis kan pertentangan kelas ini kan mereka supaya apa? Supaya mereka dapat menguasai, dipertentangkan antara kaum yang disebut dengan proletar dan kaum yang disebut dengan bourgeois. Bourgeois itu kalangan elit. Berbeda penanganan dan pendekatannya dengan Islam ketika menghadapi permasalahan orang kaya dan orang miskin. Islam itu mempunyai konsep yang diseru itu adalah orang-orang kaya. Hai orang-orang kaya, di hartamu itu ada orang-orang miskin, salurkan kepada orang miskin. Tapi kalau mereka tidak dibalik, justru orang miskin yang dihimbau. Hai orang-orang proletar miskin, itu hartamu ada di orang-orang kaya, rebut, ambil dengan paksa. Kan berbeda pendekatannya, akan berbeda pula bagaimana akibat-akibat yang terjadi. Kemudian yang berikutnya, penghancuran dunia abad 21. Dan ini ada di buku mereka, Pak. Mengerikan sekali. Ada salah seorang senator, Tancredo namanya, dia mengusulkan supaya Mekah itu dibom. Nah, yang aneh, Pak, kita menemukan di sini mereka mengatakan hapuskan Indonesia itu tahun 2025. Mengerikan apa itu? Sekarang berapa? 2023, tinggal 2 tahun. 2024 mereka punya hancurkan, hapuskan Indonesia itu dari peta dunia tahun 2025. Sudah dekat, Pak. Hapuskan Pakistan 2025. Hapuskan beberapa negara Afrika 2025. Perang Dunia Ketiga untuk membuat Israel raya, The New Crusade, membunuh 3 miliar penduduk yang tidak disukai dengan kelaparan, penyakit. Ini tahun 2050. Proyek 2025 diusulkan oleh senator yang bernama W. Cohen namanya. Nah, ini ada di buku mereka. Kita cari. Jadi kita bisa tahu apa yang terjadi di dunia ini sekarang. Ini memang tidak lepas daripada protokol Yahudi ini. Kemudian yang berikutnya, brainwash Muslim. Orang Islam itu harus dicuci otaknya. Brainwashing. Ini poin ke-58 sampai 64. Mereka menyebutkan ada 60.000 agen intel asing Muslim Indonesia. Ada 200.000 intelektual Muslim yang telah dicuci otaknya di Amerika Serikat Barat. Lebih dari 30 LSM Islam dibina oleh The Asia Foundation, pesantren-pesantren Indonesia yang dibantu pemerintah Amerika, Australia. Seluruh UIN dan IAIN wajib menggunakan kurikulum kewarganegaraan sumbangan Amerika dalam soal pluralisme, liberalisme dan sekularisme. Dan dosen 64 Universitas Islam swasta sejak 2006 dibina oleh yang tadi itu, TAF, The Asia Foundation. Ulama dan intelektual Muslim mengaku mewakili ormas Islam, dan UIN bermesraan dengan pemimpin Yahudi Israel sejak 2007. Tokoh aliran sesat dan Islam binaan Amerika mengusulkan pembubaran MUI. Nah, Bapak dan Ibu, makanya jangan heran, ini Panji Gumilang yang mengucapkan salam Yahudi di pesantren Az-Zaitun ini tidak lepas daripada apa yang mereka sebutkan dalam berbagai referensi. Kan Panji Gumilang yang mensosialisasikan shalom, salam Yahudi. Jadi salam itu bukan hanya salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi ada salam Yahudi. Nah, dia sebentar lagi sudah P21 katanya, sebentar lagi dia akan masuk ke pengadilan. Nah, Bapak yang terhormat, sebagaimana kita ketahui, Yahudi itu mempunyai kitab suci yang bernama Taurat, yang aslinya diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, tetapi sekarang tidak dipakai sama sekali oleh mereka, bahkan sengaja dihilangkan Taurat yang sekarang dan telah dirubah-rubah oleh Samhandran, pendeta Yahudi tertinggi, sehingga ayat-ayatnya banyak yang baru. Sama nasibnya dengan Bible.
yang juga dirubah-rubah oleh pendeta-pendeta Nasrani. Kitab yang sekarang jadi pegangan mereka adalah bukan Taurat, tapi namanya Talmud. Bukan berasal dari langit, tetapi sebuah kitab yang berasal daripada penyihir di zaman Mesir kuno yang menganut ajaran Kabalah, menyembah setan. Para Yahudi Zionis Israel yang mempropagandakan sekularisme berpedoman pada hasil-hasil rapat Pini Sepuh Zion di Basel, Swiss pada tahun 1897 yang bernama The Protocol of the Meeting of the Elders of Zion. Inilah yang kita sebut dengan protokol Yahudi. Ada bukunya, Pak. Dibeli aja, sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab juga diterjemahkan. Mereka ingin mendirikan negara Israel, Israel Raya, dan menguasai dunia baru lewat tipu daya demokratisasi, HAM, privatization, free trade, globalization, dan lain-lain sebagainya. Macam-macam. Nah, kita kutip di sini ada beberapa ayat di Talmud yang mereka sudah rubah-rubah itu, antara lain. Pertama, mereka mengatakan seorang rabbi, pendeta mereka, telah mendebat Tuhan dan mengalahkan Tuhan itu. Tuhan pun mengakui bahwa rabi itu memenangkan debat tersebut. Nah, ini dapat kita baca dalam kitab Talmud bab Baba Mezia halaman 59. Jadi dia mengatakan seorang pendeta Yahudi telah berdebat dengan Tuhan, dan dalam perdebatannya itu Tuhan itu yang kalah, rabi ini yang menang. Ini kan sudah gak karu-karuan. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan di sini disebutkan inilah kata-kata dari Rabbi Simon ben Yohai, bahkan orang kafir yang paling baik pun seluruhnya harus dibunuh. Perjanjian kecil halaman 15. Hanya orang-orang Yahudi yang manusia, sedangkan orang-orang non-Yahudi bukanlah manusia melainkan binatang. Oleh karena itu mereka tidak merasa bersalah membom orang Palestina, anak-anak mati, perempuan. Tidak, mereka bersalah karena mereka menganggap kita ini bukan manusia. Kita ini anggap binatang yang layak dibunuh, diambil nyawanya. Orang-orang non-Yahudi diciptakan sebagai budak untuk melayani orang-orang Yahudi. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah karena kita bukan Yahudi untuk melayani orang-orang Yahudi tersebut. Angka kelahiran orang-orang non-Yahudi harus ditekan sekecil mungkin. Jadi orang-orang non-Yahudi itu harus diupayakan caranya bagaimana supaya mereka jangan banyak anaknya, dengan berbagai cara. Kemudian dikatakan di situ Tuhan tidak pernah marah kepada orang Yahudi, melainkan hanya marah kepada orang-orang non-Yahudi. Talmud keempat 84a. Berikutnya, orang Yahudi harus selalu berusaha untuk menipu orang-orang non-Yahudi. Nah, jadi bagi mereka menipu perkara gampang saja. Bohong, hoax, nggak masalah. Kemudian ditemukan di situ ada dalam kitab Talmud ungkapan, wahai anakku, hendaklah engkau lebih mengutamakan fatwa dari para ahli kitab Talmud daripada ayat-ayat Taurat. Nah, jadi Taurat sudah ditinggalkan oleh mereka. Sekarang mereka punya kitab pegangan baru namanya Talmud, hasil produk perubahan-perubahan dari kitab Taurat. Tetapi yang menarik adalah kita temukan dalam buku-buku mereka bahwa Yahudi itu menghancurkan Katolik dengan menggunakan orang-orang Katolik sendiri. Maka untuk menghancurkan Islam sedang dipakai orang-orang dalam Islam itu sendiri. Artinya untuk menghancurkan Islam dipakai tangan-tangan Muslim, bukan tangan-tangan luar Muslim. Kita sendiri yang diadu domba oleh mereka. Nah, inilah Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita sampaikan ini kepada kita semua untuk supaya kita menjadi waspada terhadap strategi musuh-musuh Islam. Karena kembali ingin saya mengatakan bahwa mengetahui strategi musuh itu sebenarnya adalah separuh daripada kemenangan. Ketika kita menghadapi musuh, ketahui apa strategi mereka dengan berbagai cara. Termasuk juga barangkali kelemahan kita sebagai umat Islam, kita kurang menguasai bahasa-bahasa yang digunakan oleh mereka, seperti bahasa Ibrani, bahasa Persia, bahasa Cina. Itu sebenarnya umat Islam harus dapat menguasai itu. Karena ada pepatah Arab yang mengatakan
Man arafa lughata qaumin amina min makrihim. Siapa yang bisa menguasai bahasa sesuatu kaum, pasti dia akan terhindar daripada tipu daya mereka. Tapi kalau kita tidak tahu bahasanya, jadi pelajari. Saya menganjurkan salah seorang anak-anak saya untuk mereka ngambil studi bahasa Cina. Kuasai bahasa Cina itu. Tapi maksudnya bukan kita ingin ikut kebudayaan Cina, supaya kita ingin tahu bagaimana mereka sesungguhnya menghadapi kita sebagai umat Muslim. Siapa yang ahli bahasa Persia di Indonesia? Enggak ada, Pak. Yang ahli bahasa Latin, yang ahli bahasa Ibrani siapa? Enggak ada. Sudah Pak, sudah azan belum? Belum. Ya. Jadi oleh karena itu barangkali memang diperlukan, Pak, pusat-pusat kajian Timur Tengah, kajian Persia, kajian Amerika Latin, itu diperlukan sangat oleh umat Islam. Supaya apa? Supaya kita mengetahui apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi strategi mereka ketika dihadapkan kepada kita umat Islam. Jangan karena ketidaktahuan kita terhadap strategi mereka, nah ketika mereka melancarkan serangan kita kalang kabut. Tapi kalau kita mengetahui, setidak-tidaknya kita menyadarkan diri kita bagaimana menghadapi persoalan-persoalan. Nah, kita juga merasakan sekarang ini, Pak. Sebagian dari apa yang saya sampaikan tadi merupakan strategi orang Yahudi. Kita merasakan sekarang bagaimana ekonomi kita, bagaimana politik kita, bagaimana hukum kita. Nah, bagaimana politik dinasti. Nah, sekarang berkembang. Nah, sekarang MK sedang ribut di MK sekarang. Politik dinasti. Itu semuanya adalah merupakan bagian-bagian daripada strategi mereka menghadapi kita. Dan tetapi kita harus optimis. Kita harus yakin dengan firman ilahi yang mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, tapi Allah mempunyai tipu daya sendiri. Dan sebaik-baik tipu daya itu adalah yang dirancang dan direkayasa, direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hal-hal yang kita sampaikan ini buat menjadi reminder, peringatan bagi kita semua dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan protokol Yahudi ini. Nanti mungkin untuk yang berikutnya nanti mungkin kita bisa elaborasi lagi hal-hal yang kita kutip dari buku-buku mereka sendiri. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.